رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah seorang sahabat saya. Beliau bernama Junaidi, sebutlah namanya demikian. Wa ta'ala Allah. Beliau ditinggal oleh ayahnya karena ayahnya wafat, meninggal dunia. Dan Masya Allah, saat sedang berkumpul-kumpul bersama ibunya, saudara-saudaranya, maka kemudian dibagilah waris. Tidak hanya aset-aset yang ditinggalkan, ada sebuah toko ikhwatul iman di Tanah Abang. Dan Masya Allah, ikhwatul iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Junaidi dan saudara-saudaranya kebagian untuk ngurusin usaha ayahnya. Kaget luar biasa, rupanya Junaidi, ayahnya meninggalkan beban utang. Berapa besarnya? Saya pun kaget begitu mendengarnya. Toko sekecil itu beban utangnya 14 miliar rupiah. Ustaz ulang, 14 miliar rupiah. Dia cerita kepada ibunya, dia cerita kepada keluarganya. Itu semua saudara-saudaranya angkat tangan. Mereka nggak ada yang punya kemampuan, termasuk juga Junaidi. Tapi khotimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ngelihat wajah ibunya, orang tua satu-satunya yang tertinggal, yang tersisa, maka dia ngerasa iba. Maka kemudian Junaidi bilang kepada ibunya, "Bu, udah, gak usah pusing, nanti biar saya saja yang urusin utang-utang ayah." Khotimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunya senyum. Ibunya pun tahu Junaidi gak mampu untuk handle 14 miliar utang itu. Tapi yang terjadi khotimah rahmati Allah, barangkali rasa bahagia yang dimasukkan Junaidi ke dalam hatinya ibunya itu membuat ibunya kemudian tersenyum, tetes air mata, kemudian mendoakan dia. Insyaallah. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dalam surat 46 ayat 15, kami berwasiat kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya Allah, kita disuruh berbuat baik kepada orang tua. Dan terjadi khotimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Junaidi nggak ngerti bagaimana bisa ngelunasin 14 miliar itu. Tapi saya Ustadz punya dua kunci. Satu, saya nyenengin orang tua. Yang tersisa, mak, saya urusin. Nggak cuma itu Ustadz, yang kedua, saya selalu bangun malam ngelapor sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat nih, Allah subhanahu wa ta'ala janjiin dalam surat 17 ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sedemikian malam bertahajudlah, bangunlah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan tahajud, mengalukan qiyamul lail, Allah akan angkat derajatmu ke derajat maqam mahmuda, derajat yang terpuji. Allahu akbar. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kalau kita merasa beban yang berat, punya masalah yang rumit, ketahuilah tidak ada masalah yang berat, nggak ada masalah yang besar, semua kecil kalau hati kita membesarkan Allah.